dan itu pasti digelontorkan dari tim-tim pemenang. Bagaimana strategi memenangkan peran dan segala macam, bagaimana melakukan diskusi A, diskusi B, dan itu sudah terjadi. Jadi saya cuma hanya mau melihat prosesnya kayak begini. Apa sebenarnya pola pikir dari partai yang dua ada di depan selain Pak Eka berbicara sebuah kerakyatan tanpa sebuah representasi proses yang terjadi. Karena banyak sudah lembaga konsultan politik menjadikan sebuah pemimpin, semua banyak masuk ke suka miskin, Pak. Banyak yang masuk suka miskin, berarti tidak dapat dia punya mimpi sebagai pemimpin. Karena diskusi prosesnya yang kita takutkan jangan sampai proses ini yang punya uang, itu yang kita takutkan. Kalau saya pikir jangan sampai prosesi aturan dan segala macam ini sesuai yang punya uang. Kita lagi berbicara sebuah kenegaraan, karena proses itu selalu terjadi akhirnya. Mungkin itu sederhana dari kami yang ingin selalu memilih siapa sih para pemimpin yang tidak cuma sekedar minta maaf karena di sini ada ketua PAN yang sudah mulai jalan roadshow, bukan sosialisasi dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah, Pak. Mudah-mudahan amanah, karena kita tidak tahu apakah ARS atau ASR karena dua nama yang sama. Bisa, ARS ya, ARS. Di sini ada tim pemenangan kayaknya ARS. Pengurus PAN, Sulawesi Tenggara. Ya. Mungkin kayak begitu kira-kira. Jadi saya cuma hanya menakar kesiapan partai politik saya mungkin itu. Maksudnya ruang besarnya partai politik ini hari ini kalau kita berbicara secara data ya pasti masih ada merah di atasnya, ada juga biru dan segala macam. Hanya ke depan maksudnya ritme masyarakat melihat ini diskusinya bukan tokoh dia. Jadi kalau kita bicara data hari ini tidak ada yang sampai tembus angka 30% ke atas, tidak ada. 50% dia pasti relatif 15-20. Kira sudah ditangkap. Siap. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, saya kira untuk sesi ini adalah sesi terakhir. Ada berapa hal? Dari media. Oh, dari media. Ya. Silakan yang terakhir, Pak ya. Dari media. Silakan. Singkat, padat dan jelas. Karena rata-rata kita belum masak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari media online Kindari.com. Yang saya mau tanyakan ini terkait kesiapan partai politik di Sultra terkait isu parliamentary threshold. Kan sekarang sementara digodok, apakah kembali ke 0% parliamentary threshold atau di 20%? Yang saya mau tanyakan, apakah ini akan berdampak di provinsi turun ke bawah atau hanya di pusat untuk presiden threshold, atau berdampak juga pada pilkada pemilihan gubernur? Kebetulan di depan sudah ada salah satu bakal calon gubernur. Terus kedua yang saya sorot ini, sepanjang pengamatan saya selama pandemi COVID-19 partai politik Sultra kurang berkontribusi terhadap adanya pandemi ini. Kenapa hanya turun pada saat menjelang pemilu kayak kemarin 2019, turun sosialisasi ke masyarakat apa akan begini bla bla bla. Tapi selama ini 2 tahun pandemi COVID-19 sangat kurang kontribusinya. Saya kira seperti itu. Akhir kata, bila itu people daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rangkum dikit, Pak. Yang pertama adalah dari ketua tim itu diberatkan pada edukasi pendidikan politik. Artinya bahwa meningkatnya partisipasi pemilih seyogianya diiringi dengan kualitas demokrasi. Saya kira itu titik beratnya. Yang kedua dari ketua KPU, artinya diminta kerjasama yang baik dengan partai politik terhadap verifikasi administrasi partai politik dan bakal calon anggota legislatif dan beberapa hal tadi yang disampaikan. Kemudian dari Pak Leni kayaknya tentang a priori masyarakat terhadap partai politik berbasis survei. Kayaknya gitu ya tangkapnya saya. A priori masyarakat terhadap partai politik berbasis survei. Ya. Kemudian dari media dia menyoroti tentang peran partai politik di masa pandemi. Menurut versi media bahwa kayaknya sudah turun. Saya kira itu Pak. Saya persilakan pertama. Karena tadi selalu dari Pak Ketua DPR, sekarang sampai dari PKS.
Iya, terima kasih. Yang pertama dari kakak saya, dari Ketua KIP terkait masalah peningkatan pemilih, jumlah pemilih di depannya dan kualitas demokrasi. Yang paling ditingkatkan tadi yang saya lihat banyaknya partai-partai politik melakukan pelanggaran-pelanggaran yang khususnya seperti APK yang lain. Insya Allah ini menjadi atensi bagi kami di Partai PKS dan ini juga akan menjadi laporan kami setelah hari ini, dan hari ini juga kan kita mesti melaporkan rapat di Partai PKS. Ini akan menjadi laporan bagi saya. Insya Allah kita akan melakukan mengundang dari Bawaslu, mengundang dari KIP. Kita akan melakukan sebelum proses penetapan calon dan calon yang akan terpilih nanti, yang calon yang akan menjadi caleg di dapil masing-masing, kita akan melakukan BIMTEK. BIMTEK ini kami akan mengundang dari perwakilan dari KIP dan juga dari Bawaslu untuk menjelaskan bagaimana terkait masalah aturan dan regulasi masalah kampanye, yang salah satu tadi yang paling ditekankan biasanya banyak bertebaran atribut-atribut yang sangat mengotori daerah kita, khususnya kayak tadi di MTQ. Jadi inilah menjadi atensi bagi kami. Insya Allah kedepannya kami akan mengundang dari KIP dan juga Bawaslu sebelum proses pencalekan nanti, dan yang terpilih untuk menjadi calon anggota DPR maupun kabupaten, kota, dan provinsi dan DPR RI, kita akan melakukan BIMTEK. Yang kedua terkait masalah dari KPU, masalah administrasi partai. Alhamdulillah setahu saya kami dari PKS selalu tertib terkait masalah administrasi, bahkan bisa mungkin dicek selalu jauh sebelum penutupan pendaftaran. Alhamdulillah PKS selalu rapi dalam melakukan administrasi, dan ini terus kami lakukan. Terbukti hari ini pun dari 3 bulan yang lalu kami sudah melakukan perekrutan pencalekan. Jadi inilah salah satu bukti bahwa kami serius dalam menyongsong pemilu di tahun 2024. Jadi kenapa kami melakukan dari 3 bulan yang lalu? Karena kami betul-betul serius ingin rapi, baik dari administrasi dan juga dari segi yang lain. Yang terakhir juga ada yang ketiga dari kakanda saya, yang setahu saya beliau juga dari lembaga survei. Hanya saya tidak tahu lembaga surveinya apa, saya lupa ya. Anda Leri, terkait masalah ada yang dikatakan bisa dibilang janji-janji politik partai itulah yang akan menjadi tolak ukur ke depan untuk masyarakat untuk memilih. Jangan pada saat ketika maju janjinya luar biasa, tapi ketika sudah jadi itulah yang kadang-kadang tidak diindahkan oleh ibaratnya partai politik, dan yang menjadi garda terdepan adalah biasa yang menduduki di parlemen, contoh anggota DPR. Disinilah dilihat masyarakat dapat melihat wakilnya siapa yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi di sini juga kami berharap peran dari media untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat, untuk melihat siapa sih yang duduk di parlemen, siapa sih kepala daerah yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Jadi insya Allah kalau itu sudah dilakukan, masyarakat sudah cerdas, saya yakin dan percaya pelan-pelan pragmatis politik di 2024 sudah akan dihilangkan seperti itu. Jadi saya berharap peran serta dari media yang hadir hari ini untuk sering mempublish kinerja-kinerja dari wakil-wakil rakyat, kinerja-kinerja dari kepala daerah, apakah dia melakukan sesuatu, apakah dia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, atau sama sekali tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga masyarakat sudah ada pilihan. Jadi kedepannya di tahun 2024 sudah tidak ada lagi pragmatis. Itu juga yang salah satu yang kami harapkan, karena kami sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan-pimpinan partai tidak bisa sepenuhnya memberikan publikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Ini loh yang telah kami lakukan kepada masyarakat. Jadi kami harap ini juga salah satu peran dari media untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Inilah kerja-kerja kinerja dari perwakilan kalian
yang telah kalian pilih kemarin pada saat pilkada, baik itu di Pilcaleg 2019, 2020 dan insya Allah di 2024. Saya berharap masyarakat sudah menjadi pemilih yang cerdas. Terkait masalah media tadi, kurangnya peran serta dari partai-partai politik terhadap masalah sumbangsi masalah pandemi, sebenarnya ini harusnya juga media tidak menutup sebelah mata. Jangan juga nanti ditelepon, ini saya bagi-bagi sembako sama masyarakat baru mau diliput. Tapi seringlah juga lihat kepada masyarakat, tanya kepada masyarakat siapa partai politik yang turun membantu masyarakat. Jadi itu, jangan menyalahkan partai politik yang tidak menelpon media bahwa sini saya lagi bagi-bagi sembako, Pak. Tidak seperti itu. Jadi tugasnya media juga, jangan nanti ditelepon sama wakil rakyat, jangan ditelepon sama kepala daerah, baru dibilang itu yang betul-betul peduli dengan masyarakat. Tapi yang benar-benar peduli dengan masyarakat tidak perlu dikasih tahu media, tapi medialah yang pintar-pintarnya melihat kepada masyarakat siapa yang betul-betul memperhatikan masyarakat. Itu. Jadi ini ibaratnya koreksi juga kepada media. Saya berharap media juga menjadi independen, menjadi garda terdepan untuk masyarakat, bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa inilah kerja-kerja wakil mereka, inilah pimpinan-pimpinan mereka, sehingga kedepannya pragmatis itu bisa hilang. Karena tidak bisa dipungkiri, informasi kepada masyarakat 50% pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik, itu peran serta dari media. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka close statementnya, apakah PKS siap merekomendasikan kader menjadi calon gubernur Pulau Serigala? PKS sangat terbuka untuk semua, tidak menutup kemungkinan yang di samping kiri saya juga silakan. Karena saya sudah tahu sepak terjang beliau adalah salah satu guru politik saya di DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan di partai politik saya tapi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sudah tahu kualitas bobot bibit beliau, jadi tidak menutup kemungkinan semua bisa berkoalisi dengan PKS. Terkait masalah PKS akan mengendorkan siapa kadernya di pilgub ke depan, sebenarnya sekarang ini sudah ada salah satu figur yang sudah menyatakan diri untuk menjadi kader PKS dan itu siap maju di pilgub. Tapi pada prinsipnya PKS sangat terbuka dan akan melihat kembali bagaimana penerimaan figur tersebut kepada masyarakat. Jadi lebih kepada rasional, PKS melihat rasional. Kalau memang kader PKS tidak ada yang rasional untuk maju, bisa jadi figur dari partai lain ataupun dari tokoh masyarakat, insya Allah kita akan support. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada PKS. Kemudian kami sepakat Pak, dari Pak ada tadi 3 penanya sekaligus closing statement. Apakah Pak Ketua, pertanyaan saya, apakah Pak Ketua siap mencalonkan diri menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi? Ini jawab dulu nih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya kira KIP itu harus evaluasi terhadap kehadiran itu. Cuma memang kita di partai politik ini kan kualitas di PAN itu hampir ratanya sama, jadi ketika ada yang menghadiri bukan berarti menafikan pimpinan partainya nggak hadir, tapi semua kita sudah job description-nya sudah ada. Jadi Pak Kadir oleh mantan wakil ketua DPR kadang hadir, Pak Mahaseng juga mantan partai politik sekretaris di sana, Pak Sukarman juga di aktivis sudah jelas, ada pokoknya banyak lah di kita biasa kita wakilkan tapi mumpuni. Nah sehingga memang kita butuhkan diskusi seperti ini setiap bulan. Itu apa? Bukan cuma untuk mencairkan, tetapi ada gagasan-gagasan kita, ada persepsi kita bahwa perbedaan itu ya keniscayaan, tetapi ada semangat yang sama untuk bagaimana merubah, membangun cita rasa demokrasi yang jauh lebih baik. Begitu memang dibutuhkan para pakar, pengambil kebijakan dan partai-partai politik. Hari ini saja kita sebetulnya ada padat sekali kegiatan, kita grand sale untuk kita bisa ketemu. Untuk apa? Untuk coba paling tidak kita bisa menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi bersama. Saya kira komisi
penyelenggaraan pemilu independen ini, pengawasan pemilu kita butuhkan untuk menjadi wasit di luar dari penyelenggaraan ini, tetapi kita harus tahu bahwa jangan sampai hanya memberikan efek jerah, tapi kita tidak menyadari perilaku kita yang kita harapkan, kualitas demokrasi kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu semakin baik. Dan memang kita tidak boleh lagi misalnya caleg yang kita harapkan itu adalah caleg yang asal vote getter aja, tapi caleg yang punya kualitas standar, sehingga kalau dia pun terpilih nanti paling tidak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Kita tidak nafikan bahwa banyak caleg yang ingin masuk di partai politik, dan mereka juga ini kita harus hilangkan sikap-sikap pedagang di politik. Sikap-sikap jadi pedagang di politik itu pengen masuk, gajinya berapa, kemudian dia menjadi prestisius, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kita hindari. Saya kira semua partai politik ingin berbuat seperti itu, sehingga kita memberikan pendidikan politik kepada semua orang untuk bisa masuk. Saya dengan Pak Sukarman ini sudah 24 tahun kita di Partai Amanat Nasional. Jadi sejak pakai motor, di leket, dari usia 20-an kita sudah di partai. Tambah lagi teman-teman yang lainnya. Artinya memang kita dibutuhkan konsistensi. Ya, godaan itu pasti ada, tapi konsistensi. Biasanya yang datang itu dan pergi seperti cendawan di musim hujan. Jadi hanya sekedar pragmatisme saja, sekedar sama saja paripurna untuk memenuhi hasrat syahwat politiknya untuk mau bergabung. Setelah itu dia mengambil sikap dan langkah kebijakan sendiri-sendiri atau personal. Itu harus kita hindari, termasuk di partai kami, di Partai Amanat Nasional. Nah, kemudian juga di KPU kita harapkan kesempurnaan. Terima kasih KPU Kota. Memang kita berjenjang. Kalau di kota ada ketua DPD-nya dan DPD-nya, kita harapkan semua ini serentak kebijakan ini bisa jalan. Jadi mereka bisa tahu juga tata cara berpolitik yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa menaruh harapan besar. PAN di 2019 kemarin kita roadshow di semua kabupaten. Jadi kita melakukan pelatihan terhadap caleg-caleg itu dihadiri oleh KPU dan Bawaslu seprovinsi sudah. Di profesi-profesi kita turun di kabupaten-kabupaten yang ada. Kita undang yang provinsinya karena kita di provinsi. Itu sudah melakukan pembekalan. Sehingga kita partai kita nggak ada offside dalam penyelenggaraan itu. Saya kira itu bisa kita tingkatkan lagi bersama, termasuk nanti melibatkan akademisi Universitas Salawaleo untuk bagaimana tindakan-tindakan kita ini bisa lebih beradab. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi bahwa memang kita ini kan politik yang kita pilih para politisi salon. Itu politisi hanya sekedar duduk saja, dia seolah dia bisa segala-galanya hanya karena dia punya duit gitu. Nah, harus kita bangunkan masyarakat ini dari tidurnya, dari rasa kesadarannya bahwa tidak selamanya itu uang menjadi segala-galanya. Memang kalau tidak ada uang ya tidak bisa, tapi bukan jadi tolak ukur utama. Dia bagian dari indikator dan beberapa bagian dari kebutuhan kita. Seperti tadi Saudara Sudirman bilang ya, kalau orang kita mau ngumpul kan harus ngobrol, tapi sebenarnya itu proporsional, terukur. Bukan berarti harus ada duit sekian, bayar sekian. Nah, terus nanti kalau dia duduk dia bikin apa? Dia kerja apa? Itu juga kan yang dosa kita ini jangan dianggap politisi yang ini, tapi dosa juga kita rakyat yang memilih orang yang sudah ternyata tidak mungkin untuk harus terpilih lagi, tapi kan kita memilih dia. Akibatnya ya seperti itu. Jalan Anda masih rusak, ya, infrastruktur sarana prasarana tidak memadai, karena bukan salah Bunda mengandung, tapi salah Bapak bergoyang untuk melakukan hal-hal yang kita harapkan bersama. Nah, kemudian untuk dari saya kira berbasis survei. Survei itu kan tergantung siapa yang mensurvei. Jadi survei itu ada dua, survei independen objektif dengan survei permintaan pasar. Nah, saya kira kita bisa lihat nanti. Nanti kalau mau survei lah di bulan 8, RS pasti nomor 1. Nah, itu objektif. Karena kita sudah melakukan gerakan-gerakan yang tidak boleh diketahui dan tidak boleh sombong. Jangan kamu ingin menjadi pemimpin terus kamu mengkhianati orang, melakukan hal yang kebencian.
jadilah pemimpin untuk mengayomi semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, 2,7 juta penduduknya, 17 kabupaten kota, 480 pulaunya, 21 bahasa daerah. Dia ini adalah saudara dan sahabat kita semua. Jadi kan menjadi pemimpin menjadi prioritas untuk bisa meng-guidance Sultra ini lebih baik karena kita masih punya pengangguran 12,2%, pertumbuhan kita 7,4 karena COVID, tapi kita masih makin sulit untuk bisa meng-guidance angka-angka kemiskinan itu. Saya tidak berambisi terus ambisius menjadi gubernur, tapi saya punya mimpi untuk memajukan Sulawesi Tenggara jauh lebih baik dari ini. Sehingga saya kalau bisa kumpul orang-orang yang hebat, saya kira Sultra ini tidak terbelakang. Ada Profesor Kaswati yang luar biasa di sana. Kita bisa lipatkan nanti. Jadi orang-orang kita ini, anak-anak muda kita, para itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Asal kita manfaatkan dengan baik. Kita bisa bikin usaha-usaha yang masa kita potensi perikanan kita 39% baru tergarap 10%. Masa sumber daya alam kita Zamrud Khatulistiwa seperti ping surga yang turun di Sultra kita terkelola dengan baik. Berikan kesempatan kepada saya manfaatkan ini untuk bisa kewakilan kita terangkan. Kita ke situ dulu, setelah itu baru kita memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang potensi yang kita miliki. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, tapi yakinlah dengan cita-cita luhur yang kita lakukan, dengan kita membantu tugas yang ada. Saya ini ditanya oleh beberapa teman, Pak Ketua jadi anggota DPR 5 periode berturut-turut, gak capek saya. Gak pusing saya, makanya saya mau jadi gubernur ke depan, sehingga kita bisa juga berbuat. Sebagai contoh juga, 52 tahun partai tertentu, Pak Prof, dia jadi ketua DPR, gak ada partai yang lain. Jadi puluhan tahun sebelum saya lahir, dia sudah jadi ketua DPR. Kau juga bisa pecah. Bisa kita 2014 jadi ketua DPR, oppo lagi 2019. Ya itulah kepemimpinan sudah diatur oleh Allah. Kulillahumma malikal mulki man tasha wa tanzilul man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi hidup mati kita serahkan kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Pokoknya kita sabar saja, terus berjuang, pasti ada harapan, pasti ada impian, cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan ini yang menjadi tolak ukur kita. Yang berikutnya di media, ini isu parliamentary threshold. Ini kan 0% yang diminta untuk gugatannya presiden juga. Jadi khusus presiden. Jadi presiden diminta itu untuk kalau bisa 0%. Dan saya yakin ini nanti bakal ada organisasi, kelompok dan apalah namanya lakukan gugatan juga terhadap juga parliamentary threshold. Ya. Parliamentary threshold itu masuk nanti di kabupaten, kota, provinsi dari presiden jadi nanti gubernur, bupati, wali kota. Mesti ada yang menggugat juga tuh. Jadi apa? Jadi pilkada threshold zero pasti ada yang menggugat. Sama kemarin ketika gugatan harusnya apa tertutup yang disampaikan oleh Pak Prof, tiba-tiba ada yang menggugat dari Sulawesi Selatan menang ya semua terbuka. Kemudian dipakai lagi tertutup, digugat lagi terbuka lagi. Ya saya kira ini menjadi penyemangat mereka yang untuk melakukan apa namanya zero. Memang mekanisme partai sudah ada seperti itu. Kalau bagi saya mau zero mau tidak zero, udah kita ambil. Saya lebih senang kalau banyak calon gubernur yang maju. Di situ diuji kompetensi dan kemampuan kita seberapa besar ini bertarung yang kita bisa dapat. Itu lebih bagus, lebih fair play, sehingga kita bisa bersaing. Cuma memang mekanisme untuk ini harus ada kita lakukan. Saya kira itu tambahan dari saya. Dan ketiga close statement tadi saya sudah ungkapkan dari pertanyaan Derek, apakah siap? Pan siap, tapi tidak boleh arogan. Pan siap, tapi tidak boleh takabur. Pan siap, tapi kita serahkan kepada Allah, tapi jangan kau santarkan cita-citamu, harapanmu, dugaanmu, dan kegelisahanmu kepada Allah. Teruslah bekerja. Kalau kau sudah bekerja terus menerus, kau berdoa kepada Allah. Allah pun mengatakan, udhulni astajib lakum. Itulah kesiapan PAN. Saya Abdurrahman Saleh, insya Allah dengan ridho Allah, dukungan rakyat, siap jadi gubernur provinsi Sulawesi. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Prof, Pak. Ya, tinggal 7 menit untuk 12. Saya to the point saja. Saya kira
ada yang betul tadi penjelasannya Pak Lopan tentang selain presiden threshold itu ada juga yang parliamentary threshold. Presiden threshold itu adalah ambang batas pencalonan sebagai calon presiden. Sekarang itu kan 20%. Dan kalau itu berlaku maka di pemilu nanti itu ya tidak banyak. Kalau parliamentary threshold itu adalah ambang batas parpol untuk masuk ke DPR. Dan itu tidak berimplikasi pada level. Nah, catatan pada pemilu yang berapa itu ada caleg dari PBB di Sulawesi Tenggara itu besar suaranya mengalahkan caleg perolehan suara di partai, tapi karena partainya tidak lolos di level nasional, hangus suara itu, hangus. Saya tidak usah sebut. Jadi ada juga pada pemilu yang lalu, ini ada yang bermain sebetulnya. Di partainya itu asumsinya awalnya bahwa partai itu akan besar, tapi kemudian dia gagal karena perhitungan suara di KPU itu kemudian penentuan duduk itu ada sistem apa ya? Akibatnya suara dia itu lebih besar dibandingkan dengan suara yang duduk di DPR. Itu saya tidak usah sebutlah namanya. Itu berarti bahwa sebetulnya bagi caleg ini adalah soal-soal regulasi, soal-soal strategi, arena-arena bermain. Ada lagi sebetulnya hal yang perlu dicermati, bukan dapil. Dapil itu adalah arena bermain bagi caleg dan itu penentuan bagaimana strategi. Itu pada level. Saya ingin masuk sebetulnya pada level apa yang terakhir. Oke, saya sepakat bahwa pada era sekarang mau tidak mau partai politik harus berubah di tengah apa yang disebut dari era disruption. Jadi parpol itu yang seyogyanya memainkan peran-peran strategis, menempatkan orang-orang dulu pada posisi-posisi penting. Tetapi dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain, itu tidak mampu untuk berbenah. Ada soal-soal praktek-praktek sistem yang modern, tapi ternyata tidak dibarengi oleh sebuah upaya perubahan politik atau perilaku yang ada pada sehingga gugatan terakhir dari itu bahwa bagaimana tentang parpol ya memang mau tidak mau parpol harus berbenah, parpol harus menjadi modern. Tapi menjadi problem memang kita di Indonesia atau secara global sekarang ini indeks demokrasi setelah era pandemi itu memang menurun. Dan satu catatan, negara-negara yang menganut demokrasi itu gagal untuk mengatasi pandemi dengan baik. Amerika, Inggris, apa semua dibandingkan negara-negara yang sosialis itu lebih cenderung untuk mengatasi pandemi dengan baik. Menjadi pertanyaan sebetulnya adalah apakah masih relevan demokrasi ini dengan apa demokrasi ternyata tidak mampu untuk memecahkan masalah-masalah publik yang dihadapi oleh negara. Lebih dari itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah bagaimana perubahan-perubahan orientasi perilaku pada elit-elit parpol. Dan karena itu saya berprinsip di balik pesimisme yang ada, kita tetap harus menganut optimisme. Bahwa sepanjang masih ada kemauan kita untuk berubah, sepanjang masih ada forum-forum yang terbuka seperti ini, maka kita masih harus menatap bahwa sebetulnya masa depan demokrasi itu adalah masih lebih baik sepanjang ada kemauan, imajinasi dan aparatur politik dan semua elemen-elemen civil society untuk berubah yang baik. Hanya dengan cara itu maka kita tidak hanya meratap, kita tidak hanya marah, tapi sebetulnya kita harus ambil peran. Saya sudah meninggalkan peran sebagai pengamat politik Pak Ketua, tapi saya ingin sebetulnya mau masuk pada semua level parpol untuk bagaimana kita untuk berubah
membenahi hal-hal yang seperti ini, dan termasuk pada hari ini sebetulnya adalah upaya kita untuk memberikan edukasi pendidikan politik agar kita terus tidak berada pada suatu abnormalitas. Kita harus berada pada optimisme. Itu adalah kata kunci yang paling penting. Saya kira itu closing statement saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada seluruh pemateri. Saya kira waktu yang disampaikan kepada kami Ratus sampai pukul 5. Saya silakan kepada ketua ada closing. Tes 1 2. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan dialog publik di seri pertama ini, ya, insya Allah kami akan menggelar lagi Pak kegiatan dialog publik ini, dan nanti kedepannya lagi kami akan buat kegiatan mengenai adu gagasan kepala daerah untuk nanti di jelang pilkada nanti. Jadi itu nanti kesempatan nanti kita akan mencoba lebih lagi. Kami akan undang para calon-calon kepala daerah untuk memberikan gagasan-gagasan apa kepada masyarakat, kepada publik, kepada stakeholder dan lain-lainnya terkait pembangunan di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, dan tanpa pula kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para pengurus partai, khususnya Partai PAN, PKS, dan serta kawan-kawan dari Bawaslu Kota Kendari, KPU Kota Kendari. Dan insya Allah kami akan menggelar lagi ini. Semoga saja kegiatan ini bisa bermanfaat kita semuanya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi publik dari siang sampai sore hari ini, dan akan ada sesi berikutnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi ini kami tutup. Terima kasih.